Yang terlihat apa ya? Belum kelihatan ya PPT-nya? Iya, belum terlihat, Ibu. Oke, sebentar ya. Bentar ya. Bentar ini jadinya lama, maaf. Ya, sudah ya. Terlihat. Malah kelihatan grid. Kelihatan ya? Nggih, sampun Ibu. Oke, matur nuwun. Ya, mohon maaf nih jadi lama. Oke, sekarang kita di kuliah minggu berapa ya? 12 atau 13 ya. Oke, jadi kita akan membahas tentang lahan, perumahan, dan real estate. Ya, jadi bagaimana dari perspektif ekonomi kita mau melihat bagaimana lahan itu dilihat ya secara ekonomis. Demikian juga nanti ada sedikit tentang perumahan ya, walaupun mungkin lebih detail nanti dalam perumahan permukiman Anda dapat semester berapa ya di atas tuh. Kemudian juga ada MKP real estate, itu mungkin lebih detail, ini hanya pengantar dan dilihat dari perspektif ekonomi ya. Jadi kita lihat di sini bahwa kemudian ya apa yang kita mau bahas yaitu beberapa tentang karakteristik nilai lahan, pasar lahan, maaf. Kemudian tentang bagaimana tanah itu dilihat dari perspektif ekonomi. Ya mungkin Anda juga sedang ini ya banyak membahas terutama di analisis lokasi dan pola ruang itu tentang geografi ekonomi termasuk di dalamnya lahan ya. Bagaimana lahan itu dilihat, mungkin Anda masih ingat loss dan sebagainya ya. Kontunan dan sebagainya. Kemudian nanti bergerak kita ke terutama di sini langsung aja ya properti dan real estate. Bagaimana kemudian analisis nilai properti real estate itu sendiri yang sudah dilakukan ya. Dan ini hanya sebagai pendekatan intinya untuk bagaimana nilai satu gedung misalnya ya, dan kemudian juga lahan yang ada di dalamnya, kemudian juga fasilitasnya ya.
Itu ada beberapa teknik. Ya, di sini terkait dengan karakteristik pasar lahan, ya, bahwa kemudian sebenarnya lahan itu sebagai salah satu input dalam industri, dalam faktor produksi. Jadi selain tenaga kerja, kemudian bahan baku, kemudian mesin untuk mengolah sesuatu gitu ya, untuk menghasilkan sesuatu, tetapi juga lahan itu menjadi penting karena lokasi di mana mungkin industri atau pabrik itu berada itu menjadi penting. Ya, kemudian juga yang menjadi problem adalah pada dasarnya jumlah lahan itu tetap ya, jadi luas daratan di bumi itu bisa dikatakan tetap ya, tidak bisa ibaratnya ya tidak beranak pinak begitu ya, tetap jumlah lahan itu tetap. Laut berapa luasnya di bumi ini, kemudian daratan juga berapa luasnya, tidak bisa diproduksi atau diperbanyak oleh manusia. Nah, memang kemudian dalam perkembangannya ada reklamasi, namun sebenarnya ya reklamasi adalah ini ya, perluasan daratan itu sendiri, tapi pada dasarnya jumlahnya, pertambahannya jumlahnya tidak terlalu banyak dan jarang dilakukan karena biayanya cukup besar ya. Di situ menyebabkan katakanlah reklamasi ya faktor yang katakanlah tidak terlalu menentukan, tapi lebih inti bahwa luas daratan di bumi ini misalnya ya itu tetap dan sebagainya. Nah, oleh karena itu dalam permodelan ekonominya sendiri, jadi dari garis ini ya yang tinggi vertikal ini adalah nilai lahan, sewa lahan, kemudian yang horizontal atau X itu adalah jumlah lahannya sendiri. Bisa dikatakan karena jumlah tanah yang tersedia tidak bertambah, ya, maka supply-nya sendiri itu tetap konstan, makanya garis lurus aja ya. Area of land-nya sendiri sama dari waktu ke waktu. Itu yang menyebutkan adalah David Ricardo dalam teorinya, menganggap bahwa penawaran terhadap tanah adalah konstan, sehingga harga tanah hanya ditentukan oleh kekuatan permintaan atau demand. Dan kemudian dari situ dikembangkan bahwa kemudian katanya permintaan yang kemudian mempengaruhi harga lahan ya. Misalnya ada permintaan, ini kurva D, jadi D demand itu di titik ini ya. Nah, kemudian efeknya harga dengan demand tertentu tadi garis ini, maka nilai lahan di R1 ya, harganya berapa ya. Jadi ibaratnya supply yang inelastik, tidak elastis karena tetap ya, combines with demand to determine rent, jadi menentukan nilai lahan itu sendiri. Nah, ketika terjadi penurunan demand, maka kurvanya turun ya, menjadi kuning ini, dan harganya juga kemudian turun karena demand-nya turun. Supply tetap, demand-nya turun, harganya juga kemudian turun. Ada demand lagi yang cenderung turun lagi, maka harganya juga semakin turun. Karena yang minta semakin sedikit, ya seperti kita tahu jumlah permintaan menentukan harga ya. Ketika permintaan semakin rendah, maka harganya cenderung turun juga di sini ya, jadi R3. Terus sampai misalnya demand-nya itu katakanlah sampai sangat rendah ya, bahkan kemudian lahan itu tidak bernilai kalau menurut model ini ya. Nah, ya, if demand is so low that there is no rent determined, land is said to be a free good. Jadi seperti tanah barang
free ya, karena tidak ada harganya ya. Jadi ini nol. Ini masih ada nilainya R3, tapi ketika sampai di titik tertentu sangat-sangat rendah permintaannya, maka harganya menjadi sangat-sangat rendah. Nah, itu dari David Ricardo. Namun kalau kita lihat secara lebih lanjut, ya dalam kenyataannya tanah itu memiliki keunikan tersendiri. Menurut Goldberg dan Chinloy, tidak ada bidang tanah yang sama persis, entah lokasinya ya, kita bisa tahu ya dari bujur barat, bujur timur, lintang selatan, lintang utara dan sebagainya, itu titiknya selalu beda dan kemudian bidangnya juga berbeda. Artinya apa? Mungkin ada yang 4 persegi panjang, siku-siku, ada yang cenderung bentuk trapesium, ada yang mungkin mengikuti alur sungai, jadi ada kurva-kurva lengkung-lengkung gitu pemilikannya. Itu yang dari atas ya, 2 dimensi. Belum lagi di dalamnya mungkin 3 dimensinya, kemiringannya juga berbeda. Kemudian juga di dalamnya kandungan tanahnya sendiri juga secara geologis berbeda. Anda kan sudah dapat ya geologi sudah dapat ya. Jadi jenis tanahnya berbeda, ada yang mudah menyerap air, ada yang tidak, ada yang subur, ada yang tidak dan sebagainya. Jadi tiap titik tanah itu sendiri tidak ada yang sama. Dan kemudian ada kalanya dan bukan ada kalanya, adanya tata guna lahan dan peraturan zonasi ya, misalnya ini sebagai kawasan pertanian, cenderung kemudian untuk menjualnya kan tidak bisa harganya tinggi karena memang kemudian tidak boleh dibangun misalnya ya, kalau untuk alih fungsi lahan dan sebagainya. Belum lagi ini misalnya untuk pertanian yang lestari sifatnya itu berbeda dengan misalnya untuk kawasan permukiman atau bahkan perdagangan, itu nilainya cenderung tinggi karena kemudian fungsinya bisa untuk fungsi produktif dalam hal regenerate income ya. Kalau pertanian memang untuk pertanian saja dan mungkin perlu usaha yang berbeda ya kalau di lahan pertanian, dan memang cenderung lahannya tidak setinggi ketika untuk komersial. Nah, tadi seperti juga tanah di perkotaan itu kan biasanya untuk industri, untuk perdagangan, itu secara komersial nilainya tinggi karena kemudian nilai produksi tertinggi. Dalam hal apa yang disebut nilai produksi dalam hal ini bisa mendatangkan income yang cenderung besar. Ya. Entah nanti jadi pabrik atau mungkin kawasan perdagangan disewakan dan sebagainya, nilainya tinggi karena kemudian memberikan produktivitas atau revenue untuk entah pemilik atau ini ya, yang kemudian menyewa dan sebagainya, dia dapat income yang besar dari aktivitas di perkotaan tersebut. Kalau pertanian kan memang terbatas ya untuk income yang didapat dari hasil budidaya pertanian itu sendiri. Secara rata-rata begitu ya, karena belum menggunakan teknologi yang canggih dan sebagainya, jadi dianggap produksinya tidak setinggi komersial ataupun industri atau perdagangan. Dengan adanya keunikan dari masing-masing bidang tanah itu, membuat penjual dapat mengatur jumlah yang dipasarkan dan juga tadi ya tergantung dari permintaan dan juga akhirnya penawaran, yang kadang kan penjual juga tidak kemudian menjual apa yang dimiliki mungkin untuk investasi dan sebagainya. Intinya akhirnya hukum permintaan dan penawaran juga berlaku untuk tanah ya, artinya
kurva penawaran tidak lagi tegak lurus terhadap sumbu X, tetapi ya seperti komoditas yang lain dalam kaitannya dengan hukum permintaan dan penawaran. Jadi tetap ada slope atau kurva penawaran pada umumnya, jadi tidak garis lurus lagi ya. Bentuknya ya akhirnya merah ini tidak tegak lurus terhadap garis X horizontal tadi, tetapi juga mengikuti kurva supply penawaran seperti barang yang lainnya. Jadi kurva penawaran S supply ya seperti ini merah, kemudian demand tadi kan sudah ada ya sebelumnya, sama juga ya cenderung ke arah X tadi ya turun. Nah ini yang kemudian ya kalau kita lihat awalnya ya demand-nya misalnya D1 ya. D1 ini yang bawah harga lahannya dengan demand level tersebut R1 ya. Nah, kemudian ketika naik permintaannya, semakin banyak orang yang memerlukan tanah itu ya secara hukum ekonomi kalau permintaan naik, harganya kan akan naik ya. Demikian juga ini R-nya juga naik. If demand increase, rent increase. Dan ini yang mendapat ini supply-nya sama ya, lahannya kan tetap, tapi dengan kurva ini. Nah, dalam kondisi perubahan permintaan yang diuntungkan adalah penjualnya karena kemudian mendapat keuntungan, oh ternyata permintaannya lebih tinggi dan sebagainya sehingga ada kenaikan harga. Nah, kalau yang berubah adalah supply-nya atau penawaran akan lahan, jadi misalnya tadi di Tembalang misalnya ya dari waktu ke waktu supply-nya naik terus karena kemudian ini ya mahasiswa jumlahnya bertambah dan sebagainya ya. Nah, kalau itu yang terjadi maka tadi harga lahan naik. Nah ini kalau yang berubah supply for land-nya ya, supply lahannya tadi. Nah awalnya memang misalnya di Tembalang tanah yang dijual itu nggak banyak gitu ya. Misalnya ini ya S1 ya. S ini harganya adalah dengan demand-nya tetap ya dengan R1. Nah tetapi kemudian awalnya memang ya lahan sih tetap, tetapi kan ada yang memang tadinya tidak mau dijual kemudian wah kok harganya sekarang mahal gitu ya di Tembalang karena memang jumlah mahasiswa bertambah, apalagi dulu kan mungkin Anda tahu ya sejarahnya dulu Undip itu kan di bawah ya di dekat Simpang 5 Undip Imam Ambarjo. Namun bertahap kemudian sebagian fakultas yang eksak di atas. Nah kita 92 itu saat itu teknik juga baru beberapa dipindah, kemudian FSM sains matematik pindah juga, tapi yang sosial jadi FISIP ekonomi itu masih di bawah, baru 2000 berapa ya 13 itu pindah semua ke atas ya. Yang di bawah mungkin tinggal ini ya pasca sarjana, kemudian beberapa magister apa ya yang ekonomi dan sebagainya. Nah misalnya ya tadi Tembalang kemudian mengalami kenaikan tadi permintaan, terus awalnya memang yang dijual lahan yang dijual tidak banyak, tetapi mungkin misalnya wah harganya kok tinggi, kemudian dari penduduk setempat tadinya ya untuk anak cucu, tapi kemudian melihat wah ini peluang gitu ya karena harganya tinggi misalnya, kemudian tanah yang awalnya tidak dijual ya, jadi
kemudian penawarannya bertambah jadi S2, ya, misalnya begitu ya. Dan kemudian kalau terlalu banyak penawaran, ya nilai rent-nya sendiri, rent-nya jadi turun, ya karena ini tadinya supply-nya segini ya, tapi geser ke kanan lebih besar, tapi ternyata dengan permintaan yang sama ini dengan ini ya, dengan kondisi permintaan yang sama, kalau supply-nya bertambah banyak, harganya turun, misalnya begitu. Nah, itu yang kemudian di sini yang mendapat manfaat siapa? Yang mendapat manfaat adalah pembelinya, karena harganya turun ya. Nah, itu beberapa hal terkait dengan perubahan baik demand ataupun supply ya. Nah, untuk hal ini diperlukan strategi antara penjual dan pembeli untuk memperebutkan surplus atau keuntungan, ya tergantung bagaimana. Pada satu sisi mungkin tadi ketika supply-nya naik ya yang diuntungkan pembeli karena kemudian pilihannya banyak, harganya bersaing, mungkin bisa ditawar gitu ya. Tetapi kalau demand-nya yang naik, supply-nya tetap, yang diuntungkan adalah penjualnya ya, yang ini seller get profits. Nah, itu tentang lahan ya, bagaimana nilai lahan itu sendiri awalnya memang oleh David Ricardo dianggap supply itu tetap, tapi pada semakin ke sini ternyata memang lahan tetap harus dipandang sebagai komoditas, karena kemudian kurva demand supply, kurva permintaan dan penawaran juga sangat mempengaruhi. Nah, kemudian kita ke nilai lahan yang berikutnya ya. Kemudian ada teori yang mungkin Anda juga sudah hafal ya, sering ya. Jadi von Thunen itu sendiri adalah economic geographer, jadi teoris terkait dengan nilai lahan, terkait dengan perekonomian yang sifatnya geografis ya, atau lahan. Itu awalnya yang kemudian menjadi tonggak dari teoris dari analisis lokasi. Dulu memang belum, mungkin Anda masih ingat, belum ini ya, belum berkembang, jadi industri belum berkembang, jadi lebih ke tanah pertanian dan sebagainya. Kemudian juga lahan cenderung flat, kemudian transportasi itu yang paling menentukan untuk menyangkut akses terhadap pusat kota, dan juga akhirnya jarak mempengaruhi. Kemudian cenderung pasar adalah di pusat gitu ya, kemudian dikelilingi oleh lahan ya. Mungkin Anda masih ingat itu, bahwa kemudian ya tidak ada kompetisi, satu-satunya faktor adalah ongkos transportasi atau biaya transportasi. Kemudian petani juga menanam komoditas yang sama dari waktu ke waktu. Ini kan asumsi ya. Nah, yang kemudian kita ingat bahwa pola ruang ini ya, masih ingat kan, yang paling dekat pasar apa? Ini ya, perishable crops ya, yang mudah busuk, karena kemudian sayur misalnya mudah busuk. Nah, itu harus di pusat kota, karena kalau terlalu jauh maka akan tidak ekonomis untuk ini lahan itu ditanami sayur, karena kemudian jadi tidak optimal ya. Nah, sayur harus di dekat kota, di dekat pasar, karena kemudian lewat sayur ini
ini ya, yang kemudian lebih cepat diserap oleh pasar ya. Kemudian yang kedua yang kaitannya dengan susu itu juga mudah rusak ya, produk olahan susu. Baru kemudian gandum, kemudian karena lahannya cukup luas, Anda mungkin masih ingat ya, Ayu ya, hutan ini ya, yang itu kemudian di dalam juga karena berat, mungkin ini juga sudah kita singgung ya kemarin. Dan kemudian baru kemudian ternak, karena ternak terluar, karena kemudian bisa istilahnya untuk transportasi, dia bisa digiring ke dalam kota untuk kemudian ada slaughterhouse atau RPH, rumah pemotongan hewan di kota, yang kemudian dagingnya dijual dan sebagainya. Nah, ini turunan dari teori von Thunen sendiri, dan kemudian membentuk rent gradient ya. Jadi berbagai produk ini, komoditas ini memiliki jangkauan sendiri-sendiri gitu ya untuk wilayah penanamannya yang optimal. Demikian juga untuk nilai lahannya sendiri ya, dan kumpulan dari seluruh garis ini menjadikan rent gradient ya. Jaraknya dari pusat kota juga tadi ya, semakin jauh gitu ya, itu juga biaya transportasinya semakin mahal, dan itu menentukan jenis tanamannya, types of crops itu sendiri. Jadi ketika harga transportasi, biaya transportasi rendah, maka nilai lahannya menjadi besar ya, karena tidak perlu mengeluarkan banyak biaya transport. Dan rent gradientnya sendiri semakin jauh dari pasar, maka kemiringannya semakin rendah. Jadi begini, slope-nya akan tinggi, kemudian rendah. Ya, intensive agriculture, perishable crops yang berupa tanaman yang mudah rusak dan juga sayur gitu ya, dan juga dairy, produk turunan susu itu tinggi ya untuk kemiringan gradiennya, karena dia sangat sempit ruang yang bisa ditanam atau dibudidayakan untuk usaha tersebut ya, karena semakin jauh akan semakin mahal dan sebenarnya mudah rusak tadi ya. Ya, kalau yang extensive agriculture tadi ya, less perishable crops, misalnya gandum, biji-bijian ya, memang di luar ya. Nah, ini intinya dari sisi permintaan, calon pengguna biasanya akan mencari lahan yang paling efisien dan sesuai dengan harga jual yang dapat dijangkau tadi ya. Ya, yang paling efisien di mana sesuai dengan kalau dari von Thunen tadi ya, kalau memang paling oke tadi misalnya untuk sayur yang mudah busuk ya, dia tidak boleh jauh dari pusat kota dan sebagainya. Ya, von Thunen ini menilai lokasi jadi 1826 ya, kegiatan ekonomi berdasarkan biaya transport dan lokasi kegiatan usaha ke pusat kota, kemudian daerah yang berada lebih jauh dari pusat kota berfungsi sebagai daerah pemasok bagi kota, jadi pendukung. Jadi semakin jauh semakin ini ya, untuk support pusat. Kemudian sekali lagi biaya transportasi memainkan peran terhadap pola penggunaan lahan. Jadi sangat ditentukan tadi komoditas apa yang ideal ditanam di daerah tersebut dan sebagainya. Ternyata ditentukan oleh biaya transportasi. Kemudian penggunaan lahan menentukan jenis dan karakteristik
jaringan transportasi. Jadi sama-sama, jadi baik transportasi, kemudian lahan itu saling berkaitan. Ya. Dan kemudian jalur transportasi menentukan pola penggunaan lahan. Jadi ya kalau di sini jalurnya sendiri akhirnya menentukan pola penggunaan lahannya karena tadi ya yang ideal ya yang dekat dengan jalan. Kalau di sini ya istilahnya memang tidak bisa konsentrik atau lingkaran penuh ya. Seperti di sini ya, kalau yang monocentric city, jadi kota, kemudian perishable produce, kemudian dairy, kemudian less perishable produce, kemudian kayu atau furniture, kemudian greens, pasture. Jadi lokasi usaha yang di pusat memang tadi untuk barang yang tidak tahan lama, kemudian yang jauh lebih tahan lama, dan mungkin transportnya murah gitu ya. Intinya semakin jauh dari pusat kota memang semakin murah harganya, tapi memang sulit kalau untuk konsentrik karena kemudian jaringan jalan itu juga mempengaruhi. Ya, ibaratnya kalau ada simpang 4 di sini, persimpangan. Ya, mengikuti jalur jalannya sendiri ya. Yang paling mudah di sini light gray areas itu land rent-nya, nilai lahannya paling tinggi. Yang abu-abu agak tua ini berikutnya, layer berikutnya lebih murah sedikit. Kemudian yang hitam ini yang paling murah dibanding dengan ini ya, dengan yang abu-abu muda. Jadi untuk memilih lokasi itu tidak hanya berdasarkan land rent, tapi juga tadi ya biaya transport akhirnya mempengaruhi. Nah ini dalam kasus yang lain mungkin polanya bisa berbeda ya, tapi ini adalah diadop dari kontunen tadi. Kalau dimasak kan dulu masih belum ada belum revolusi industri, industri belum berkembang, tapi kemudian ketika industri berkembang ya masih polanya konsentrik tetapi ada adaptasi jenis penggunaan lahannya ya, komersial, mungkin di perumahan, kemudian industri, pertanian, ya ini contoh aja, bisa jadi variasinya berbeda-beda ya. Ini juga kemiringannya berbeda, jadi komersial memang cenderung ini CBD, Central Business District, cenderung harganya tinggi sekali di pusat, tetapi tadi ya komersial kurang lebih ya hanya di sekitar pusat kota. Residensial harganya tidak setinggi komersial, agak rendah, dan kemudian tapi wilayah jangkauannya lebih luas lagi. Industri mungkin di tengah kota ya ada sedikit mungkin ya, dan harganya tidak terlalu tinggi, tetapi juga sampai keluar kota. Nah pertanian ya di kota mungkin ada urban farming dan sebagainya, nilainya tidak terlalu tinggi, tapi yang intens mungkin justru di pinggiran kota karena lahannya masih tersedia luas dan sebagainya ya. Jarak dari kota cukup jauh, masih bisa digunakan untuk industri. Ya. Terus ya masing-masing punya bitrend function sendiri. Bitrend yang ini ya. Dari cross section dari berbagai bitrend tadi yang kemudian disebut dengan trend gradient yang tebal ini. Ya. Ini untuk yang contoh yang lain ya bisa jadi beda sedikit, lebih ke retail, manufacturing, industrinya malah ini dulu baru kemudian residensial atau permukiman. Tadi kan permukiman
pemukiman dulu baru industri. Nah, ini bisa bervariasi ya. Untuk bitrend curve, ya, kurva bitrend ini ya. Ini variasi dalam berbagai fungsi yang berbeda. Dilihat dari lokasinya dari pusat kota atau CBD. Tadi yang monosentrik ya, di permukiman sendiri tidak hanya yang satu pusat kota ya, tetapi ada juga dengan beberapa pusat kota atau subpusat ya. Nah, kalau pada teori monosentrik, gradien kurva lahan itu menurun atau meningkat ketika jarak fungsi lahan tersebut lebih jauh atau lebih dekat dengan pusat kota. Ya, cenderung kalau monosentrik tadi ya, kalau semakin jauh dari pusat kota, itu gradiennya semakin turun. Nah, dalam teori polisentrik atau tidak hanya satu sentrik tapi beberapa, harga lahan tidak hanya dipengaruhi oleh jarak antara lokasi lahan tadi dengan pusat kota, tapi juga mungkin ada faktor lain ya. Jadi gimana lokasi pusat tempat kerja itu tidak selalu di pusat tapi agak di pinggir ya. Nah, banyak mungkin industri atau tempat komersial di situ sehingga kemudian berkembang jadi satu sub pusat tempat kerja. Dan di sana mungkin juga ada sarana prasarana umum yang cukup memadai atau di suatu tempat yang lokasi pelayanan dan fasilitas umumnya baik. Jadi bisa jadi tidak selalu di pusat kota tapi agak di pinggir. Mungkin di kota dengan kawasan dengan tingkat keamanan yang baik. Nah, kemudian membuat pola polisentrik ini ya. Jadi ini range-nya, kemudian ini jarak. Memang kan cenderungnya pusat kota dengan nilai lahan tertinggi ya. Tetapi kemudian ada satu jarak dari pusat kota yang sebenarnya jauh, tapi kemudian tadi berkembang menjadi kawasan komersial ya. Karena tadi sarana prasarananya banyak dan sebagainya, dan kemudian tersedia lapangan pekerjaan yang cukup banyak juga dari pengembangan komersial itu. Nah, kalau kita bayangkan mungkin kayak di Semarang ya, kalau Semarang itu kan setengah lingkaran ya, ibaratnya daerah pusat kota kalau Anda bayangkan itu kan sekitar mana? Simpang 5, terus mana itu? Tugu Muda, terus Kota Lama, Johar gitu ya. Itu segitiga pusat kota ya. Namun tidak hanya di situ, tetapi kemudian berkembang. Kalau ke arah barat mungkin ya sekitar ya belum sampai Mangkang ya, mungkin mana Ngalian atau mungkin sebelumnya lagi ya. Kalau yang di sebelah barat tuh mungkin sekitar barat yang agak ke ini ya, barat daya itu sekitar Majapahit atau ya itu. Kemudian yang selatan ya di dekat kita ya, mungkin Jatingaleh atau di Tembalang, Banyumanik dulu ya. Ibaratnya ada pusat-pusat perdagangan juga yang cukup maju. Ada yang katakanlah toko ada di Banyumanik gitu ya. Itu juga menyediakan ini ya, barang-barang kebutuhan di penduduk bagian selatan ya. Mungkin yang di tadi timur itu mungkin Majapahit itu juga kan ada toko ada dan sebagainya. Di sebelah barat juga ada. Jadi ada sub-sub pusat kota yang kemudian berkembang dan lahannya juga naik di tempat yang sebenarnya jauh dari pusat kota. Sempat turun tapi kemudian naik lagi ya. Kemudian baru turun lagi dengan berbagai fungsinya tadi. Ada perumahan, industri, dan kalau yang
Kemudian semakin jauh dari kota adalah fungsi pertanian. Ya, jadi pada jarak yang lebih jauh harga sewa lahan ini kemudian masih lebih tinggi di titik-titik tertentu ya dibandingkan dengan lokasi di di sebelahnya tadi ya, ini kan rendah, tapi naik lagi. Ya. Kemudian di sini kita bisa lihat juga bagaimana pola permukiman itu sendiri dari perspektif ekonomi. Jadi ada yang menyebut beberapa pola ya, ada yang sifatnya memusat atau ada yang menyebar. Kemudian ada lagi kalau dari segi polanya ada yang cenderung seragam, titik-titiknya jaraknya hampir sama untuk permukiman satu dengan yang lain, satu-satu permukiman. Ada yang sifatnya random, acak, ada yang cluster, ya. Random tuh acak sekali, nggak jelas gitu ya. Kalau cluster kemudian cenderung mengelompok di beberapa lokasi saja. Ya. Itu beberapa pola, ada lagi yang terkait dengan tingkat pendapatan rumah tangganya. Jadi ada permukiman jenis berpendapatan rendah, ada permukiman berpendapatan tinggi. Kalau di Semarang sebenarnya juga kelihatan ya, kalau kita lihat di kawasan Candi, itu kita lewat gitu ya, itu memang plot ininya, lahannya besar-besar, rumahnya besar-besar. Nah, masuk ke dalam gitu ya, kampung mungkin kecil-kecil, rumahnya lebih kecil ya. Kelihatan bahwa kemudian mana kawasan dengan pendapatan tinggi, mana yang rendah. Mungkin pada beberapa kasus begitu ya, terkadang permukiman berpendapatan tinggi itu berlokasi lebih jauh daripada dari pusat kota dan tidak terlalu memiliki fasilitas yang memadai. Jadi kayak ini ya, perluasan kota, tetapi ya dia semacam urban sprawl begitu, tapi memang cenderung berpendapatan tinggi. Nah, tetapi ada juga yang sebaliknya, permukiman berpendapatan rendah itu lokasinya dekat dengan pusat kota CBD, tapi juga kurang memadai fasilitasnya ya. Bisa jadi karena memang tidak didesain untuk perumahan permukiman ya. Ya bisa jadi daerah-daerah yang mungkin padat dan lain sebagainya ya. Bahkan mungkin ada yang secara ilegal pun juga ada, misalnya daerah-daerah lindung, kawasan lindung ya, yang memang tidak untuk perumahan permukiman gitu ya. Nah, kemampuan ekonomi untuk masyarakat berpenghasilan tinggi tadi, walau dia tinggal di pinggiran kota yang jauh dari pusat kota dan kurang fasilitasnya, karena mereka memiliki kemampuan yang cukup baik, mereka bisa kemudian mungkin melengkapi sarana prasarana dan sebagainya, atau ya intinya tidak ada permasalahan. Tapi justru sebaliknya, untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di dalam kota, karena memang dia ada keterbatasan ya. Jadi kalau dari John F. Turner itu cenderung masyarakat berpenghasilan rendah itu kan tinggal di pusat kota. Kenapa? Karena mereka memang bekerja di sektor informal di perkotaan, dan kalau mereka tinggal jauh dari pusat kota, maka ibaratnya pendapatannya habis untuk transport. Akhirnya mereka lebih baik ibaratnya ya tinggal di perumahan yang sebenarnya kurang layak untuk dihuni ya, dan kurang lengkap fasilitasnya. Itu yang kemudian terjadi ya, bahwa kemudian
pada masyarakat berpenghasilan rendah memang pilihannya tidak banyak ya, walaupun kita juga tidak membenarkan misalnya squat ilegal dan sebagainya, tapi faktanya memang mungkin kemampuannya kurang dan kemudian berbeda dengan masyarakat berpenghasilan tinggi tadi yang tinggal di pinggiran kota tidak masalah, tapi yang di tengah kota malah ya tadi ya untuk menghemat dan sebagainya, akhirnya mereka terpaksa mau tinggal di pusat kota walaupun dengan kondisi yang tidak terlalu ideal. Ya, itu dari berbagai perspektif dari lahan dan tadi permukiman ya. Nah, kita kemudian ke bagian terakhir nih ya, real estate. Jadi properti dan real estate ya. Jadi mungkin nanti kalau Anda yang lebih tertarik mendalami lagi, ada banyak MKP ya di semester atas, nanti semester 6-7 ya. Nah, kalau dari definisi memang properti adalah tanah hak dan atau bangunan permanen yang menjadi objek pemilik dan pembangunan. Jadi adalah tanah, tapi juga tidak hanya tanah, tapi juga bangunan permanen. Menurut definisi yang lain dari Ananta Wijaya, properti itu adalah harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tanah dan atau bangunan tersebut ya. Itu nah, dalam perkembangannya ya ini lebih ke definisinya ya. Dari benda tak bergerak, jadi real property yaitu tanah atau tanah hak serta benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, baik karena alam maupun buatan manusia, jadi bangunan dan juga mungkin ada danau atau apa gitu ya, itu juga bagian dari real property. Nah, kalau yang personal property atau benda bergerak itu ya sifatnya bisa dipindah-pindah dan bisa dihitung jumlahnya, kemudian juga bisa berbentuk yang tangible, berwujud, atau yang tidak berwujud atau intangible. Ya, bentuknya bisa tagihan, hak paten, hak milik intelektual, dan lain sebagainya. Mungkin ini bisa lebih memperjelas ya bagaimana kita menggolongkan properti itu sendiri. Jadi real property tadi tanah, bangunan, dan fasilitas di atasnya itu bisa bentuknya nanti komersial dan non komersial properti, nanti akan lebih jelas di dalam. Nah, kalau yang personal property tadi ya, tangible asset biasanya entah bentuknya mesin dan alat, kemudian furniture atau yang bisa bergerak, kendaraan, motor, mobil, mesin operasional, mungkin juga perhiasan, antik, benda seni yang bernilai tinggi dan sebagainya. Nah, kalau yang intangible ada dua, surat berharga atau hak paten, merek dagang gitu ya. Kalau yang surat berharga ya masuk ya banyak ya, saham, investasi, deposito, atau sukuk ya, SRI dan lain sebagainya, ORI dan sebagainya. Itu dari segi definisi pembagiannya ya. Nah, kalau yang kaitannya real property, komersial dan non komersial ya. Nah, ini memang semua terkait dengan lahan dan all improvement mode both on and to land. Jadi tanah dengan segala perbaikan dan perkembangannya. Jadi bangunan di atasnya juga termasuk. Atau yang tadi yang sifatnya alamiah tadi juga masuk. Jadi ya ini yang lebih penting lagi kalau kemudian
dibagi dalam 4 kelompok ya. Ada yang komersial, itu ya komersial properti aja, selebihnya non komersial, baik itu residensial atau perumahan, kemudian industrial itu dikatakan non komersial atau non perdagangan. Kemudian special purpose itu juga non komersial. Nah, yang komersial tadi khusus untuk tadi ya, ibaratnya perkantoran atau retail property ya, disewakan ya, entah itu bentuknya single occupancy atau satu saja penyewanya dalam satu gedung perkantoran gitu ya, entah itu mungkin satu perusahaan atau apapun ya yang kemudian menyewa, atau multiple occupancy dari satu, misalnya satu gedung lantai 10 misalnya ya, itu nanti bisa jadi apakah itu berapa lantai gitu ya, nanti bisa digunakan oleh mungkin beberapa penyewa atau bahkan beberapa fungsi atau penggunaan. Bisa saja kantor, yang lain lagi mungkin fungsi yang lain ya. Nah, kemudian retail property itu bisa jadi satu bangunan khusus begitu ya, freestanding building, misalnya kayak McD atau apa itu ya, satu bangunan khusus ya, kecil gitu ya, nggak terlalu besar tapi khusus dia di dekat mall gitu kan, kadang ada ya, mungkin apa itu yang freestanding building, atau tidak selalu dekat mall, pokoknya khusus untuk disewa oleh satu usaha tadi ya. Kemudian traditional center cenderung ini ya, kayak mungkin pasar begitu ya, yang kemudian banyak penyewanya di situ. Kemudian specialized center, nah kalau kita bayangkan biasanya kalau di luar negeri entah ini ya, jadi khusus misalnya untuk kayak hardware, untuk pertukangan khusus, atau khusus untuk pertanian juga cukup besar gitu, ada specialized, banyak jenisnya ya. Kemudian yang residensial masuk ke non commercial property, jadi intinya bisa single family homes ya, bisa jadi satu bangunan sendiri ya, atau townhomes mungkin ya, beratnya deret gitu ya, jadi tetap ada nempel dengan tetangga dan sebagainya, atau ini ya, dua-dua begitu. Terus yang multi family bentuknya apartemen, kondominium ya, di sini itu walk up building atau rumah susun, atau high rise building, apartemen, jadi sampai berlantai 10 misalnya ya, seperti ya Cordova, seperti Alton, Paltrow, itu kan juga tipe family ya, jadi banyak keluarga yang ada di situ, karena ada yang mungkin modelnya studio, ada yang 2 kamar, 3 kamar gitu ya, macam-macam. Kalau kemudian kita lihat katakanlah industri, itu dikatakan juga non commercial property, di luar disewakan ya, itu tadi. Ya, itu tergantung dari jenis industrinya. Ada industri berat, heavy manufacturing.
menggunakan industri dengan ya menghasilkan barang-barang yang cukup besar, tapi juga bahannya mungkin juga ini ya cenderung menimbulkan polusi juga misalnya, atau industri ringan yang tidak heavy industri tadi ya, mungkin lebih ke apa ya, misalnya konveksi dan sebagainya ya, yang tidak memberikan polutan yang berarti. Terus ada juga mungkin yang mendukung dari industri itu, jadi pergudangan, storage atau warehouse itu masuk juga dalam industri itu sendiri, real property untuk industri. Kemudian yang special purpose, itu dia cenderung di luar yang sudah kita sebutkan tadi ya, bukan rumah, bukan kantor, bukan industri, tetapi ya ada yang mungkin akomodasi bentuknya hotel, motels, kemudian theater juga atau resort. Kemudian yang cukup penting ya fasilitas, entah itu sekolah, kantor pemerintahan, dan lain sebagainya juga masuk di sini ya. Ini khusus untuk fungsi-fungsi khusus. Dan ada beberapa cara untuk analisis nilai properti dan real estate sebenarnya ya. Jadi ada beberapa teknik. Ini kebetulan di sini ada 3, tapi intinya dengan perbandingan penjualan atau dengan melihat data pasar. Ya. Nah ini misalnya propertinya di daerah tertentu gitu ya, kemudian melihat pada properti yang sebanding atau mirip di daerah dengan ya katakanlah berdekatan atau dengan bentuk fungsi properti itu, kemudian berapa unit yang kemudian disewakan dan sebagainya. Melihat pada kondisi penjualan pada properti yang sudah ini ya, yang sudah ibaratnya sudah terjual gitu ya, atau sudah dipasarkan dan sudah ada transaksi, kemudian kondisi penjualannya dilihat ya, misalnya propertinya sama-sama di daerah Tembalang gitu ya, misalnya satu sudah berhasil dijual, nah ini yang mau dibangun juga kurang lebih dengan kondisi sama, bangunannya ibaratnya untuk kawasan kampus juga gitu ya. Nah, kemudian intinya membandingkan properti yang katakanlah bersama tadi dengan yang sekarang sedang dievaluasi, dinilai. Ya, mungkin ada perlu penyesuaian, misalnya jumlah unitnya ada sedikit perbedaan dan lain sebagainya. Ya, kemudian ya kita bisa memperkirakan nilai real estate itu sendiri atau properti itu sendiri dari tadi ya properti yang sejenis. Nah, kemudian ada cara lain lagi untuk memvaluasi atau menilai real property tadi dengan pendekatan biaya. Jadi kira-kira biaya konstruksinya untuk membangun misalnya tower 20 lantai dengan panjang lebar berapa misalnya ya. Entah berapa ya, misalnya 500 kali 500 meter dengan ketinggian sekian gitu ya. Itu perlu biaya konstruksi berapa? Termasuk memperhitungkan nilai penurunan untuk umur sekian tahun nanti propertinya. Kemudian dikatakan juga dalam approach ini adalah
memperkirakan nilai lokasi seolah dalam kondisi kosong. Jadi tanpa adanya bangunan itu sebenarnya berapa nilai lahannya. Kemudian dari biaya tadi, kemudian termasuk penurunan nilai, kemudian nilai lahan, kemudian kita bisa memperkirakan nilai properti tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah nilai satu properti itu dengan pendekatan pendapatan, income capitalization approach. Jadi dari properti itu, misalnya dengan luasan sekian atau ketinggian sekian, berapa lantai dan juga berapa hunian yang bisa disediakan dari properti itu. Nah, misalnya disewakan, itu kira-kira berapa nilai hasil sewanya, kan juga beda-beda ya. Kalau kita lihat di apartemen kan ada yang tadi studio, ada yang 2 bedroom, ada 3 bedroom, itu kan masing-masing harganya beda. Nah, dikali jumlah unitnya ada berapa ya. Nah, kira-kira dapat sewa berapa dengan, kalau itu katakanlah dengan asumsi semua bisa disewakan, atau monggo berapa misalnya, kayaknya nggak mungkin 100%, 90% misalnya ya. Itu kira-kira dalam setahun dapat berapa gitu ya. Terus biaya operasionalnya juga berapa, kan listrik, perlu keamanan, perlu perawatan, peliharaan dan sebagainya, sehingga bisa ketemu nilai pendapatan operasional bersih ya, dari pendapatan dan juga operasional di selisihnya ketemu. Kemudian juga kira-kira berapa sih ininya yang bisa disewakan gitu ya, kan nggak mungkin semua ya ibaratnya. Kemudian tadi ya huniannya berapa persen dan sebagainya. Kemudian ya dari situ kita bisa memperkirakan nilai dari properti itu. Ya, secara singkat tadi saya ulang bahwa kemudian nilai properti bisa dari membandingkan dengan objek subjek sejenis di kawasan tersebut, atau dari biaya pendekatan biaya, atau justru dari pendekatan pendapatannya. Ya, itu nanti kemudian ketemu berapa nilai properti itu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Ada pertanyaan? Ya. Kalau kita wrap up ya, tadi dari lahan sendiri, yang teoretiknya sendiri bergerak dari yang tadinya supply tetap, tapi kemudian menurut David Ricardo ya, tapi kemudian karena keunikan dari lahan, maka ternyata supply tidak tetap mengikuti kurva supply seperti komoditas yang lain, dan itu kemudian lahan dinilai seperti ya barang yang lain ya, bahwa kemudian permintaan penawaran mengaruhi harga, dan kemudian lahan sendiri tadi teori klasik sangat mempengaruhi, bahwa kemudian transport sangat berperan dan juga menentukan harga lahan dan fungsi lahan itu sendiri karena transport, dan juga dari pola permukiman ya tidak hanya monosentrik tapi polisentrik, dan kemudian banyak pola permukiman yang kemudian indikatornya ya memusat, menyebar dan sebagainya. Dan bagaimana
lahan itu sendiri bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau yang berpenghasilan tinggi. Dan kita masuk ke real estate, definisi serta kaitannya dengan berbagai bentuk-bentuk real property ya, selain tadi ya properti yang bergerak tadi di luar ini ya. Nah intinya kalau yang komersial tadi untuk perdagangan dan perkantoran, tapi kalau yang non komersial tadi ya untuk perumahan, kemudian industri serta fungsi-fungsi lain perkantoran pendidikan. Dan terakhir kita belajar tentang bagaimana mengevaluasi, menilai properti dan real estate dengan 3 cara, yaitu membandingkan dengan properti jenis, dengan pendekatan biaya dan pendapat. Oke, saya kira itu ya. Tidak ada pertanyaan? Tadi ada absen yang ini 52. Ada 3 yang nggak ikut atau kesulitan atau enggak? Kalau nggak speak up berarti nggak ada masalah ya. Misi Bu. Ya, siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vega Clara Sinaga. Tadi saya ada kendala jaringan terus baru bisa masuk di sekitar jam 1:40 Bu. Oke, Vega Clara Sinaga. Iya Bu. Oke. Ridwina ada nggak? Ada Ibu, maaf tadi nggak bisa di-scan dari siapnya Ibu. Oke, saya klikkan ya. Terima kasih Bu. Ya, ini masuk semua ya. Oke, nggak ada pertanyaan? Baik, saya akhiri ya. Terima kasih. Ini semua di rumah apa di kos nih? Tetap di kos ya. Ada yang mungkin yang rumahnya deket sih pulang ya, ikut pilkada, tapi yang jauh mungkin tidak, tetap di Tembalang ya. Oke, kalau gitu saya akhiri ya. Terima kasih untuk kuliah hari ini. Lama nggak kuliah online nih. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu ya. Oke, mohon izin pamit. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Oh ini ada yang ngacung. Oh Litwina udah ya? Ya. Oke, terima kasih ya. Izin live.